Hujan di luar jendela pavilion tabib istana turun bagaikan ribuan jarum es yang menghunjam bumi. Gemuruh guntur sesekali menyambar, menerangi ruangan remang-remang tempatku berdiri dengan tubuh gemetar. Tanganku, yang biasanya stabil saat memegang jarum akupunktur, kini menggenggam buntalan kain kasar dengan erat, hingga buku-buku jariku memutih. Aku harus pergi, malam ini juga. Tatapan mataku menyapu ruangan yang telah menjadi saksi bisu selama 3 bulan terakhir. Di sudut sana, terdapat ranjang kayu cendana tempat Zhou Heng, putra mahkota kerajaan ini, pernah berbaring tak berdaya dengan luka sabetan pedang beracun di dada. Masih terbayang jelas bagaimana keringat dingin membasahi pelipis lelaki itu, dan bagaimana jemariku bekerja tanpa lelah membersihkan racun dari aliran darah sang pewaris takhta. Namun, kenangan itu kini terasa seperti pisau yang mengiris hati. Tadi sore, saat hendak mengantarkan obat pereda nyeri ke ruang kerja Zhou Heng, langkahku terhenti di balik pilar besar. Suara lantang Jenderal Besar U terdengar menembus dinding kayu, membicarakan pertukaran politik yang memuakan, pernikahan, sebuah ikatan suci yang akan ditukar dengan dukungan militer sebanyak 50.000 pasukan kavaleri. Dan Zhou Heng, lelaki yang telah merenggut hatiku dan kehormatanku, hanya diam, tidak menyangkal, seolah menyetujui rencana penyatuan dirinya dengan putri sang jenderal. Aku menyentuh perutku yang masih rata. Di sana, ada kehidupan kecil yang baru tumbuh seusia biji kacang. Sebuah nyawa yang tidak berdosa, hasil dari malam penuh gairah saat racun di tubuh Zhou Heng memicu demam tinggi dan akal sehat kami lenyap terbakar hasrat. "Maafkan ibu, nak," bisikku lirih, menahan isak tangis agar tidak pecah. "Kita tidak bisa tinggal di sini. Istana ini adalah kandang singa. Jika mereka tahu keberadaanmu, nyawa kita tidak akan berharga, bahkan sebanding dengan satu keping tembaga." Aku melangkah menuju meja tulis. Secarik kertas syuan terbentang di sana. Kuambil kuas, mencelupkannya pada tinta hitam pekat, dan menuliskan 2 baris kalimat perpisahan. Tidak ada penjelasan tentang kehamilanku. Tidak ada tuntutan cinta. Hanya permohonan maaf karena tabib rendahan ini harus pergi mencari tanaman obat langka di pegunungan barat dan mungkin tidak akan kembali. Kebohongan yang menyedihkan. Suara langkah kaki prajurit patroli terdengar mendekat. Jantungku berpacu lebih cepat dari derap kuda perang. Dengan gerakan tangkas, aku menyampirkan buntalan kain ke bahu, menyelipkan pisau bedah kecil di balik sabuk pinggang, dan memanjat keluar melalui jendela belakang yang menghadap ke kebun tanaman obat. Udara dingin malam langsung menampar wajahku. Hujan deras segera membasahi jubah abu-abu lusuh yang kukenakan, menyamarkan air mata yang akhirnya tumpah. Aku berlari, kaki-kaki ini memijak lumpur, menerobos semak belukar berduri yang menggores betis, menjauh dari kemegahan istana yang menyilaukan namun mematikan. Setiap langkah membawaku menjauh dari Zhou Heng. Lelaki itu mungkin akan marah saat menemukanku hilang, atau mungkin sang putra mahkota justru akan merasa lega karena aib masa lalunya menghilang dengan sendirinya, memuluskan jalannya menuju tahta naga. Selamat tinggal, Zhou Heng. Batinku menjerit pilu di tengah deru angin. Malam itu, di bawah perlindungan langit yang menangis, seorang wanita hamil melarikan diri, membawa serta rahasia kerajaan yang kelak akan mengguncang seluruh negeri. Aku bersumpah pada langit dan bumi, anak ini akan hidup. Dia akan tumbuh kuat, jauh dari intrik busuk istana. Meskipun itu artinya, aku harus hidup dalam pelarian seumur hidupku. Gerbang kota bagian selatan terlihat samar di kejauhan. Penjaga di sana terkenal suka menerima suap. Aku meraba kantung uang di balik baju. Masih tersisa 50 tele perak, tabungan hasil kerjaku selama setahun. Jumlah itu harus cukup untuk membeli kebebasan kami. Aku menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya, menatap puncak menara istana yang menjulang angkuh menembus kabut. Suatu hari nanti, takdir mungkin akan mempertemukan kami kembali. Namun, saat hari itu tiba, aku pastikan
Aku bukan lagi tabib lemah yang bisa dipermainkan. 5 tahun telah berlalu, bagaikan satu kedipan mata dewa. Desa Bunga Persik di pagi hari adalah lukisan kedamaian yang sempurna. Kabut tipis masih menyelimuti pegunungan, sementara aroma roti kukus dan bubur beras mulai menguar dari dapur-dapur penduduk. Namun, ketenangan pagiku selalu dipecahkan oleh suara yang sangat kuhafal. "Ibu, bangun!" Ayam jantan Pak Tuali sudah berkokok 3 kali. "Jika ibu tidak bangun sekarang, kita akan terlambat membuka lapak obat. Dan kita akan kehilangan potensi pendapatan setidaknya 20 keping tembaga." Aku mengerang pelan, menarik selimut, menutupi kepala. 5 menit lagi, Xiaobao, tidak ada 5 menit. Waktu adalah uang, dan uang adalah makanan. Selimutku ditarik paksa. Aku membuka mata, dan langsung disuguhi wajah mungil yang sangat tampan. Dengan sepasang mata elang yang tajam, dan alis tebal yang menukik tegas. Wajah yang setiap hari mengingatkanku pada lelaki di masa lalu. Xiaobao, putraku, berdiri di sana dengan tangan berkacak pinggang, mengenakan jubah kecil yang rapi. Rambutnya sudah disisir dan diikat tinggi ke atas. Bocah ini baru berusia 5 tahun. Tapi tingkahnya sudah seperti menteri keuangan kerajaan. "Kau terlalu berisik untuk ukuran anak kecil," keluhku sambil bangkit duduk, mengusap wajah yang masih mengantuk. "Dan ibu terlalu malas untuk ukuran wanita paling cantik di desa Bunga Persik," balasnya tangkas tanpa dosa, lalu menyodorkan semangkuk air hangat dan handuk muka. "Cepatlah, Bu. Aku sudah merebus ramuan untuk nenek Wang. Kita harus mengantarnya sebelum matahari tinggi." Aku tersenyum tipis, menatap punggung kecilnya yang bergegas ke dapur. Xiaobao adalah anugerah terindah, sekaligus ujian kesabaran terberatku. Dia tidak seperti anak-anak lain yang sibuk bermain lumpur. Di usia 3 tahun, dia sudah hafal nama 100 jenis tanaman obat. Di usia 4 tahun, dia mulai membaca buku strategi militer Sun Tzu yang kutemukan di pasar loak. Dan sekarang, dia yang mengatur keuangan rumah tangga kami. Kejeniusannya kadang membuatku takut. Darah kerajaan yang mengalir di tubuhnya terlalu pekat untuk disembunyikan. Kami berjalan menuju pasar desa. Xiaobao berjalan di depan, menyapa setiap orang yang kami temui dengan sopan namun penuh wibawa. Sesampainya di lapak obat sederhana kami, masalah datang dalam wujud seorang pria gemuk berbaju sutra norak. "Kepala desa, Jong, lintah darat yang paling dibenci di wilayah ini." "Oh, Tabib Lin," sapa kepala desa Jong dengan senyum berminyak yang membuat perutku mual. "Sudah waktunya membayar pajak keamanan bulan ini. Karena tokomu semakin ramai, biayanya naik menjadi 3 tel perak." Darahku mendidih. 3 tel perak? Itu pendapatan kotor kami selama 2 minggu. "Tuan Jong, bulan lalu hanya 1 tel. Kenapa tiba-tiba naik 3 kali lipat?" "Inflasi, Nona manis, inflasi," jawab pria itu sambil memelintir kumisnya. Matanya menatapku dengan cara yang tidak sopan. 2 pengawal bertubuh besar di belakangnya maju selangkah, memberikan intimidasi bisu. Sebelum aku sempat membalas, sesosok tubuh kecil melompat ke atas meja lapak kami. Xiaobao berdiri tegak. Tingginya kini sejajar dengan wajah bengkak kepala desa Jong. "Tuan Jong," suara Xiaobao terdengar jernih dan lantang, menarik perhatian seluruh pengunjung pasar. Berdasarkan kitab hukum kerajaan, Dinasti Zhou, pasal 230, pajak untuk pedagang kecil di wilayah pedesaan tingkat 3 ditetapkan sebesar 5% dari keuntungan bersih atau maksimal 50 keping tembaga per bulan. Penarikan pajak liar di atas jumlah tersebut tanpa stempel resmi dari pejabat prefektur dikategorikan sebagai tindakan korupsi tingkat rendah dengan hukuman cambuk 20 kali dan pengasingan. Keheningan melanda pasar. Orang-orang berhenti menawar sayuran. Tukang daging berhenti memotong tulang. Semua mata tertuju pada bocah 5 tahun yang sedang menceramahi penguasa desa. Wajah kepala desa Jong berubah merah padam, lalu ungu. "Kau, bocah ingusan, berani-beraninya
Kau mengajariku hukum. Siapa yang mengajarimu omong kosong itu? Aku membacanya, jawab Xiao Bao santai, melipat kedua tangan di dada gerakan yang sangat mirip dengan ayahnya. Dan aku juga tahu, Tuan Zhang baru saja membeli selir baru dari kota seberang seharga 50 tel emas, menggunakan uang kas desa yang seharusnya untuk perbaikan bendungan. Apakah Tuan ingin aku menulis surat kaleng ke kantor gubernur provinsi? Kebetulan, tulisan tanganku sangat bagus. Ancaman itu tepat sasaran. Keringat dingin mulai mengucur di dahi lebar Jong. Dia tahu, gubernur provinsi sedang jengkar-jengkarnya melakukan inspeksi anti korupsi. Jika ada satu surat saja yang masuk, habislah riwayatnya. Kau, awas kau, gerutu Jong sambil menunjuk wajah Xiao Bao dengan jari gemetar. Kali ini ku ampuni, tapi jangan harap bulan depan bisa lolos. Pria gemuk itu berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa, diikuti para pengawalnya yang tampak bingung. Pasar meledak dalam sorak-sorai. Para pedagang bertepuk tangan. Aku segera menarik Xiao Bao turun dari meja, memeluknya erat, lalu mencubit pipinya gemas sekaligus kesal. Xiao Bao, kau cari mati ya? Bagaimana kalau mereka memukulmu? Bocah itu hanya menyeringai, memperlihatkan deretan gigi putihnya yang rapi. Tenang saja, Bu. Orang seperti dia pengecut. Mereka takut pada orang yang lebih pintar. Lagi pula, wajahnya berubah serius. Tatapannya melembut saat menatapku. Aku, laki-laki, sudah tugasku melindungi ibu. Ayah tidak ada di sini. Jadi akulah yang harus menjadi jenderal untuk ibu. Hatiku mencelos mendengar kalimat itu. Rasa haru dan bersalah bercampur aduk di dadaku. Maafkan aku, Nak. Ayahmu bukan tidak ada. Dia ada di sana, duduk di atas takhta emas, mungkin sedang menatap langit yang sama dengan kita. Tanpa kami sadari, di lantai 2 kedai teh seberang jalan, sepasang mata tajam sedang mengamati kejadian itu dengan minat yang mendalam. Roda takdir mulai berputar kembali, mendekatkan masa lalu yang coba kuhindari mati-matian. Jantungku masih berdegup kencang, seolah ada seekor kelinci liar yang melampat-lampat di dalam rongga dada. Sorak-sorai pedagang pasar yang memuji keberanian Xiao Bao perlahan memudar, berganti dengan herek-pikak transaksi jual-beli seperti biasa. Namun, rasa was-was itu tidak mau pergi. Telingaku masih berdengung mengingat ancaman kepala desa Jong. Lintah darat itu mungkin terlihat bodoh, tetapi orang bodoh yang memiliki kekuasaan adalah kombinasi paling berbahaya. Ibu, kenapa wajahmu pucat sekali? Apa ibu sakit perut? Karena belum sarapan. Xiao Bao menarik ujung lengan bajuku, membuyarkan lamunan. Bocah itu mendongak dengan tatapan polos, seolah dia tidak baru saja mempermalukan penguasa desa di depan umum. Aku menghela napas panjang, berjongkok untuk menyamakan tingginya. Kuusap noda tepung yang menempel di pipi gembilnya. Dengar, Tuan Mudalin. Mulai sekarang, kau tidak boleh gegabah. Orang dewasa memiliki ego yang lebih rapuh daripada kerupuk udang. Jika kau mematahkannya, mereka akan menggigit balik. Xiao Bao hanya mengedikkan bahu. Gerakan acuh tak acuh yang entah dia pelajari dari mana. Aku hanya menegakkan keadilan, Bu. Guru di buku bilang, membiarkan kejahatan sama saja dengan melakukan kejahatan itu sendiri. Buku, buku, buku. Suatu hari nanti, buku-buku itu akan membuat kita dalam masalah besar. Gerutuku pelan. Meski dalam hati ada rasa bangga yang membuncah. Kecerdasan anak ini melampaui usianya. Warisan darah murni yang mengalir deras dari sosok lelaki yang kini duduk di takhta naga. Baiklah, sebagai perayaan kemenangan kecil Mudan, karena kau sudah menyelamatkan dompet kita dari perampokan berkedok, pajak ibu akan mentraktirmu, ujarku akhirnya. Mencoba mengusir awan mendung di pikiran. Mata Xiao Bao langsung berbinar, lebih terang dari bintang utara. Bebek panggang di kedai Paman Lu, jangan bermimpi. Bubur ayam dan satu porsi cakwe di kedai teh awan berarak. Itu tawaran terakhir. Setuju, serunya
riang. Kedai teh awan berarak adalah bangunan kayu 2 lantai yang terletak di sudut paling strategis, pasar desa Bunga Persik. Tempat ini selalu ramai oleh para pelancong yang singgah sebelum melanjutkan perjalanan ke ibu kota provinsi. Aroma teh melati yang harum bercampur dengan bau gurih bawang goreng menyambut kami begitu melangkah masuk. Suasana pagi itu lebih padat dari biasanya. Hampir semua meja penuh. Pelayan berlalu lalang membawa nampan berisi teko keramik yang mengepul. Di sana ada kosong. Xiao Bao menunjuk satu meja kecil di sudut ruangan, dekat jendela yang menghadap ke jalan utama. Kami baru saja duduk ketika bulu kuduk di leherku tiba-tiba meremang. Sensasi dingin yang tajam menusuk tulang punggung. Sebuah insting purba yang memperingatkan akan adanya bahaya. Perasaan ini, aku mengenalnya. Ini adalah perasaan yang sama seperti 5 tahun lalu, saat aku hidup di tengah intrik istana yang penuh tatapan mengintai. Mataku menyapu sekeliling ruangan dengan waspada. Tatapanku terhenti pada sebuah meja besar di lantai 2 yang posisinya agak tersembunyi oleh tirai bambu. Meski samar, aku bisa melihat siluet seseorang duduk di sana. Sosok itu diam, tidak menyentuh cangkir tehnya, hanya mengamati kerumunan di bawah, seperti seekor elang yang mengincar mangsa dari puncak tebing. Di sekitar meja itu, duduk 3 orang pria bertubuh tegap. Pakaian mereka tampak biasa kain katun kasar, berwarna coklat tanah, namun cara mereka duduk, punggung yang tegak kaku, dan tangan yang tidak pernah jauh dari pinggang, menyiratkan disiplin militer yang kuat. Itu bukan pedagang. Itu bukan petani, itu adalah pengawal terlatih. Bu, panggil Xiao Bao, menyadari keteganganku. Aku tersentak, buru-buru mengalihkan pandangan. Tidak, apa-apa. Ayo, pesan. Seorang pelayan tua menghampiri kami, mencatat pesanan 2 mangkuk bubur dan teh krisan. Saat menunggu pesanan, Xiao Bao mengeluarkan sebuah topeng kayu mainan dari balik bajunya. Topeng wajah keras sakti yang kubelikan saat festival lampion bulan lalu. Dia memakainya, menutupi separuh wajah atasnya, hanya menyisakan mulut dan dagu. Sedang apa kau? Tanyaku heran. Menyamar, bisiknya jenaka. Siapa tahu, anak buah kepala desa Jong mencari kita. Seorang ahli strategi harus selalu punya rencana cadangan untuk melarikan diri. Aku tertawa kecil. Rasa tegangku sedikit mereda. Namun, tawa itu tidak bertahan lama. Dari lantai 2, salah satu pria tegap itu turun. Langkah kakinya berat, namun senyap. Ciri khas ahli bela diri tingkat tinggi. Pria itu berjalan lurus ke arah meja kami. Jantungku rasanya berhenti berdetak. Tanganku secara refleks meraih pisau bedah kecil yang selalu kusembunyikan di dalam lengan baju. Pria itu berhenti tepat di depan meja kami. Wajahnya datar, tanpa ekspresi. Tuan kami di lantai atas ingin mengundang tuan muda kecil ini untuk minum teh bersama. Darahku mendesir hebat. Maaf tuan, jawabku cepat, berusaha menjaga suaraku tetap tenang meski telapak tanganku berkeringat dingin. Anak ini nakal dan tidak tahu tata krama. Dia akan mengganggu ketenangan tuan Anda. Kami sedang makan, dan setelah ini kami harus segera pulang. Pria itu tidak bergeming. Tatapannya terarah pada Xiao Bao yang masih mengenakan topeng kera. Tuan kami sangat terkesan dengan perdebatan hukum di pasar tadi. Beliau berkata, jarang sekali menemukan mutiara di dalam lumpur desa terpencil. Sial, jadi mereka melihatnya. Pergilah paman, Xiao Bao tiba-tiba bersuara dari balik topengnya. Suaranya tenang. Tidak ada nada takut sedikit pun. Ibuku bilang, jangan bicara dengan orang asing. Apalagi orang asing yang wajahnya kaku seperti papan cucian. Bilang pada tuanmu, jika ingin bicara, dia yang harus turun ke sini. Itu etika dasar bertamu. Aku membelalak, nyaris tersedak ludah sendiri. Anak ini bener-bener cari mati. Xiao Bao, tegurku keras. Namun, sebelum pengawal itu sempat marah, tawa berat dan rendah terdengar dari arah tangga.
Menarik, sangat menarik. Sesosok pria turun dari lantai 2. Waktu seolah berhenti berputar. Dunia di sekitarku memudar, menjadi latar belakang yang buram. Yang terlihat jelas, hanyalah sosok itu. Dia mengenakan jubah sutra hitam pekat, dengan sulaman benang perak motif awan, di ujung lengan pakaian yang terlihat sederhana. Namun, harganya setara dengan pendapatan desa ini selama 10 tahun. Rambut hitamnya diikat sebagian dengan tusuk rambut giok putih. Wajah itu, wajah yang 5 tahun ini menghantui mimpi buruk dan mimpi indahku sekaligus. Garis rahang yang tegas, hidung mancung yang angkuh, dan sepasang mata yang sedalam samudra malam. Zhao Heng, kaisar kerajaan Zhao. Dia ada di sini, berdiri hanya 10 langkah dariku. Aku menundukkan kepala dalam-dalam, menyembunyikan wajahku di balik tudung jubah lusuh. Tubuhku gemetar hebat. Dia tidak boleh melihatku. Dia tidak boleh melihat Xiao Bao. Zhao Heng berjalan mendekat. Aura kewibawaannya membuat pengunjung kedai lain secara naluriah menyingkir dan menunduk hormat. Meski mereka tidak tahu siapa dia sebenarnya. Itu adalah karisma alami seorang penguasa. Naga yang turun ke bumi menyamar sebagai manusia. Dia berhenti di meja kami. Aroma cendana dan mask yang familiar menguar, menggelitik indera penciumanku, membawa kembali kenangan malam hujan di paviliun istana. Kau punya keberanian yang besar, nak, kata Zhao Heng. Suaranya bariton, magnetis, namun dingin. Dia menatap Xiao Bao yang masih duduk santai dengan topeng keranya. Keberanian tanpa otak adalah kebodohan, tapi keberanian dengan ilmu adalah strategi. Balas Xiao Bao, cerdas. Dia mendongak, menatap langsung ke mata sang kaisar tanpa rasa takut sedikitpun. Tuan tampaknya orang penting. Kenapa orang penting mengurusi urusan desa kecil? Zhao Heng tersenyum tipis, sebuah senyum langka yang dulu pernah membuatku jatuh cinta setengah mati. Aku sedang mencari sesuatu yang hilang. Dan sepertinya aku menemukan hal menarik lainnya di sini. Tangan Zhao Heng terulur, hendak menyentuh topeng kayu yang menutupi wajah Xiao Bao. Panik meledak di kepalaku. Jika topeng itu dibuka, jika Zhao Heng melihat wajah Xiao Bao, kemiripan mereka tidak bisa disangkal. Hidung itu, mata itu, bentuk bibir itu, semuanya adalah cetakan langsung dari sang kaisar. Jangan sentuh anakku, seruku. Suaraku melengking, lebih tinggi dari yang kuduga. Aku menepis tangan Zhao Heng. Dengan kasar, tindakan yang di istana bisa membuat kepalaku dipenggal saat itu juga. Suasana kedai mendadak hening total. Pengawal di belakang Zhao Heng sudah meletakkan tangan di gagang pedang. Zhao Heng menarik tangannya kembali, tidak marah, namun matanya kini beralih menatapku. Tatapan itu menyelidik, tajam, seolah ingin menguliti jiwaku. Suaramu terdengar familiar. Aku menunduk semakin dalam, menyembunyikan wajah di balik rambut yang kusut, sengaja kubiarkan terurai. Hamba hanya wanita desa biasa yang kasar. Tuan, maafkan ketidaksopanan hamba. Anak ini sedang sakit cacar air, wajahnya penuh bintik merah, karena itu dia memakai topeng. Hamba takut Tuan tertular. Kebohongan lagi. Berapa banyak lagi dosa yang harus kutumpuk demi melindungi buah hatiku. Kakak? Ulang Zhao Heng. Nada suaranya menyiratkan keraguan. Dia melangkah maju 1 langkah, mempersempit jarak di antara kami. Sepatu bot hitamnya yang bersulam benang emas kini berada tepat di depan pandanganku yang tertunduk. Tabib istana berkata cacar air menular lewat sentuhan dan napas, bukan lewat pandangan mata. Angkat kepalamu, Nyonya. Perintah itu mutlak. Nadanya tidak bisa dibantah. Keringat dingin mengalir di punggungku. Aku terjepit. Di satu sisi ada pasukan pengawal, di sisi lain ada kaisar yang cerdas dan curiga. Jika aku mengangkat kepala, tamatlah riwayat persembunyianku selama 5 tahun ini. Tiba-tiba, Xiao Bao melompat turun dari kursi. Dia berdiri di antara aku dan Zhao Heng, merentangkan kedua tangan kecilnya seolah menjadi tameng pelindung. Paman,
Jika kau ingin melihat wajah ibuku, kau harus membayar, celoteh Xiao Bao lantang. Ibuku adalah wanita tercantik di desa ini. Melihat wajahnya dikenakan tarif 10 tel emas, menyentuh tangannya 100 tel emas, dan membuat ibuku ketakutan seperti ini. Dendanya adalah 1 juta tel emas. Zhao Heng terpaku sejenak, lalu tergelak. Tawa yang lepas dan tulus, sesuatu yang mungkin tidak pernah dia lakukan di dalam dinding istana yang dingin. 1 juta tel emas, kau pandai berbisnis, nak. Bahkan perbendaharaan negeriku akan menangis mendengar harganya. Kalau tidak punya uang, jangan ganggu wanita cantik Denggus, Zhao Bao engku. Momen ketegangan itu pecah. Zhao Heng tampak terhibur dengan keberanian bocah itu. Melupakan sejenak kecurigaannya padaku, dia berjongkok, mensejajarkan matanya dengan topeng keras Xiao Bao. Aku suka nyalimu. Siapa namamu? Namaku urusanku. Namamu urusanmu, jawab Xiao Bao ketus. Zhao Heng menggelengkan kepala sambil tersenyum miring. Keras kepala, sangat mirip dengan... Kalimatnya menggantung. Mata sang kaisar menerawang sejenak. Mungkin teringat pada seseorang di masa lalu aku. Baiklah. Aku tidak akan memaksa, ujar Zhao Heng sambil berdiri kembali. Dia melepaskan sebuah giok berbentuk naga kecil dari pinggangnya dan meletakkannya di atas meja. Ambil ini. Jika suatu hari kau butuh bantuan atau jika kau ingin menagih 1 juta tel emas itu, datanglah ke ibu kota, cari kediaman keluarga Zhao. Tanpa menunggu jawaban, Zhao Heng berbalik dan memberi isyarat pada pengawalnya. Mereka melangkah pergi meninggalkan kedai teh, membawa serta aura menekan yang menyesakkan dada. Aku baru bisa bernapas lega setelah punggung tegap itu menghilang di balik pintu. Lututku lemas seketika. Aku jatuh terduduk di kursi kayu. Napas memburu. Ibu, kau baik-baik saja? Xiao Bao segera memeluk kakiku. Nada suaranya berubah cemas. Kupeluk tubuh kecil itu erat-erat, menciumi puncak kepalanya yang berbau matahari. Kita harus pergi, Xiao Bao. Sekarang juga. Desa ini sudah tidak aman. Di atas meja, giok naga pemberian Zhao Heng berkilau tertimpa sinar matahari, seolah menjadi mata bisu yang menandai bahwa perburuan baru saja dimulai. Aku tahu, pertemuan ini bukan kebetulan. Ini adalah awal dari badai yang akan memporak-porandakan hidup kami. Dan kali ini, aku tidak yakin bisa lari lagi. Rumah gubuk kami yang biasanya terasa hangat, kini berubah menjadi penjara yang mencekik. Aku bergerak secepat kilat, menyambar beberapa potong pakaian, dan memasukkannya sembarangan ke dalam buntalan kain. Jantungku berpacu lebih cepat dari derap langkah kuda perang. Bayangan wajah Zhao Heng di kedai teh tadi terus menari-nari di pelupuk mata, menghantui setiap sudut pikiranku. Ibu, kita mau kemana? Kenapa terburu-buru sekali? Xiao Bao berdiri di ambang pintu kamar. Topeng kera masih menempel di wajahnya. Tangan mungilnya memegang ketapel kayu kesayangannya. Insting waspadanya sudah aktif. Kita akan pergi berlibur, sayang, ke tempat yang jauh, di mana tidak ada paman berwajah dingin itu, jawabku sambil memaksakan senyum yang pasti terlihat palsu. Sekarang, ambil buku strategimu dan tabungan kita di bawah kasur. Jangan tinggalkan satu keping tembaga pun. Namun, takdir sepertinya sedang senang mempermainkan kami. Belum sempat aku mengikat simpul buntalan kain, suara gedoran kasar terdengar menghantam pintu depan yang rapuh. Brok, 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 buka pintunya. Tabib Lin, jangan kira kau bisa lari setelah mempermalukanku. Suara itu, kepala desa. Jong, darahku mendesir naik ke kepala. Lintah darat itu datang di saat yang paling buruk. Aku memberi isyarat pada Xiao Bao untuk bersembunyi di belakang lemari obat. Dengan tangan gemetar, namun tekad membaja, aku menyelipkan 3 batang jarum perak beracun di sela-sela jari tangan kanan. Jika mereka memaksa masuk, aku tidak akan segan melumpuhkan saraf mereka. Pintu kayu tua itu akhirnya jebol ditenjang paksa. Serpihan kayu berhamburan. Kepala desa Jong melangkah masuk dengan wajah merah padam.
diiringi 5 preman bertubuh kekar yang membawa pentungan besi. Nah, ini dia wanita jalang yang sok suci, Gram Jong. Napasnya bau alkohol murahan. Dan mana bocah kurang ajar itu? Hari ini aku akan mengajari kalian tata krama dengan cara yang keras. Keluar dari rumahku. Desisku dingin. Atau kau akan menyesal. Menyesal? Jang tertawa meremehkan. Tangkap dia. Bawa ke kediamanku. Mulai malam ini, dia akan menjadi selir ketujuhku. Para preman itu maju serentak. Aku melempar jarum perak pertama. Zing, jarum itu menancap tepat di titik lumpuh bahu preman terdepan. Pria itu menjerit dan ambruk seketika. Lengannya terkulai tak berdaya. Namun, jumlah mereka terlalu banyak. 2 orang lain menerjang, menepis tanganku dan memojokkanku ke dinding. Ibu, Xiao Bao melompat keluar dari persembunyiannya. Dengan gerakan lincah, bocah itu menarik karet ketapelnya. Sebuah batu kerikil melesat cepat, menghantam dahi salah satu penyerangku dengan suara tak yang nyaring. Pria besar itu terhuyung mundur sambil memegangi kepalanya yang benjol. Dasar tikus kecil, Jong meraung marah. Dia menerjang maju, tangan gemuknya menyambar kerah baju Xiao Bao dan mengangkat tubuh kecil itu tinggi-tinggi. Lepaskan anakku, teriakku histeris, meronta sekuat tenaga dari cengkraman preman yang menahanku. Jong menyeringai keji. Tangannya yang lain terangkat, siap menampar wajah putraku. Ucapkan selamat tinggal pada gigi-gigimu bocah. Wu, sebuah kipas lipat melayang dari arah pintu yang terbuka, berputar di udara dengan kecepatan mengerikan bagaikan bumerang maut. Kipas itu menghantam pergelangan tangan Jong dengan keras. Terdengar bunyi kerak suara tulang retak. Jong menjerit kesakitan. Refleks melepaskan cengkeramannya. Xiao Bao jatuh, namun dengan sigap melakukan salto dan mendarat mulus di lantai. Sosok tinggi tegap melangkah masuk ke dalam gubuk sempit itu. Jubah hitamnya berkibar tertiup angin sore. Aura membunuh yang dipancarkannya begitu pekat hingga membuat suhu ruangan turun drastis. Seorang pejabat desa berani menganiaya wanita dan anak-anak di siang bolong. Suara bariton itu terdengar tenang, namun mengandung ancaman yang bisa meruntuhkan gunung. Hukum kerajaan Zhao sepertinya hanya hiasan dinding di desa ini. Zhao Heng, dia kembali. Zhang Yang memegangi tangannya yang patah menatap nyalang. Si siapa kau? Berani ikut campur urusan kepala desa? Zhao Heng tidak menjawab. Dia hanya menjentikkan jari. Dalam sekejap, bayangan hitam berlesatan masuk. Para pengawal kekaisaran yang sejak tadi bersembunyi langsung melumpuhkan sisa preman itu dalam hitungan detik, tanpa ampun, tanpa suara. Kini, ruangan itu hening. Hanya ada suara napas kami yang memburu. Aku berdiri mematung di sudut ruangan. Wajahku pucat pasi. Ini lebih buruk daripada dirampok. Zhong Jiaoheng mengalihkan pandangannya pada Xiao Bao yang berdiri turing gengga di tengah ruangan. Topeng kera bocah itu miring akibat terjatuh tadi. Talinya putus di satu sisi. Kau baik-baik saja? Nak, tanya Jiaoheng. Nadanya melembut drastis. Dia melangkah mendekat, hendak membetulkan posisi topeng itu. Jangan, seruku tertahan. Terlambat, tangan Xiao Bao bergerak hendak menepis, namun gerakan itu justru membuat sisa tali topengnya terlepas sepenuhnya. Topeng kayu itu jatuh berkelotakan di lantai tanah. Waktu seolah membeku. Cahaya matahari sore yang masuk dari celah atap menerangi wajah mungil itu dengan sempurna. Hidung mancung yang lurus, bibir tipis yang tegas, sepasang mata finiks yang tajam dan cerdas. Wajah itu adalah cerminan sempurna dari wajah pria dewasa yang berdiri di hadapannya. Bagaikan melihat pantulan diri sendiri di kolam air yang jernih namun menyusut ukurannya. Mata Jiaoheng membelalak lebar. Sang kaisar yang terkenal berhati besi dan tak pernah terkejut oleh serbuan ribuan pasukan musuh itu, kini terpaku tak berdaya. Napasnya tercekat, tangannya yang terulur menggantung kaku di udara. Xiao Bao yang menyadari penyamarannya terbongkar, mendongakkan dagu
dengan angkuh sebuah gestur yang, ironisnya, persis seperti yang sering dilakukan Zhao Heng saat menghadapi menteri yang membangkang. "Kenapa menatapku seperti itu?" tantang Xiao Bao, meski suaranya sedikit bergetar. "Apa aku begitu tampan sampai kau lupa cara berkedip, Paman?" Zhao Heng tidak menjawab tantangan itu. Bibirnya bergetar pelan. Perlahan, dia mengalihkan pandangannya padaku. Tatapan yang tadinya penuh selidik, kini berubah menjadi campuran antara syok, kemarahan, dan kerinduan yang menyakitkan. "Lin Yu," bisiknya serak, menyebut nama yang sudah 5 tahun kubur dalam-dalam. "Katakan padaku, siapa anak ini?" Duniaku runtuh. Tidak ada lagi tempat untuk lari. Keheningan di gubuk reot itu terasa lebih berat daripada memikul batu gunung. Kepala desa Jong dan para premannya yang sudah terikat di sudut ruangan menatap bingung, tidak mengerti drama apa yang sedang terjadi di antara kami bertiga. Namun, naluri mereka mengatakan bahwa pria berjubah hitam ini bukanlah orang sembarangan. Aku menarik napas panjang, berusaha mengumpulkan sisa-sisa keberanian yang berserakan. Aku berjalan mendekati Xiao Bao, menarik tubuh kecilnya ke belakang punggungku, melindunginya dari tatapan Zhao Heng yang seolah ingin menelan kami bulat-bulat. "Namanya Lin Xiao," jawabku datar, menatap lurus ke arah kancing emas di dada bidang Zhao Heng, tidak berani menatap matanya. "Dia anakku, anak dari suami desa yang sudah meninggal 5 tahun lalu karena wabah." "Bohong," bentakan Zhao Heng menggelegar, membuat dinding gubuk bergetar. Dia maju 1 langkah, aura naganya menekan kami hingga rasanya sulit bernapas. "Jangan anggap aku orang bodoh, Lin Yu," geramnya, menunjuk wajah Xiao Bao yang mengintip dari balik pinggangku. "Lihat wajahnya, langit dan bumi pun akan menertawakanmu jika kau bilang dia bukan darah dagingku. Wajah itu, dia memiliki mataku, hidungku, bahkan cara berdirinya yang sombong itu adalah milikku. Kebetulan, elakku keras kepala. Di dunia ini, banyak orang mirip. Kebetulan." Zhao Heng tertawa sinis, tawa yang terdengar perih. "Kau menghilang 5 tahun lalu dalam keadaan hamil muda. Menurut catatan tabib istana yang kutemukan setelah kau pergi. Dan sekarang, aku menemukanmu dengan seorang bocah berusia 5 tahun yang merupakan cetakan miniatriku. Kau sebut itu kebetulan." Aku terdiam. Lidahku keluh. Ternyata dia tahu. Dia tahu aku hamil saat pergi. "Kenapa?" Suara Zhao Heng merendah. Getaran emosi terdengar jelas di sana. "Kenapa kau pergi? Kenapa kau menyembunyikan putraku dariku? Apa kau tahu bagaimana rasanya hidup dalam ketidaktahuan selama 5 tahun, mencarimu ke setiap sudut kerajaan?" Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya mendesak keluar. Rasa sakit dari masa lalu kembali menyeruak. "Karena aku tidak ingin dia menjadi korban," teriakku, melepaskan beban yang selama ini menghimpit dada. "Kau adalah putra mahkota. Kau akan menikahi putri jenderal besar demi tahta. Di mana tempat bagi kami, seorang tabib rendahan dan anak haram? Kami hanya akan menjadi noda yang harus dihapus oleh selir-selirmu." Zhao Heng terpaku. Ekspresi kemarahan di wajahnya perlahan luntur, digantikan oleh pemahaman yang menyakitkan. Pernikahan itu, Zhao Heng melangkah mendekat, mengabaikan reaksiku yang mundur ketakutan. Dia berlutut dengan 1 kaki, menyamakan tingginya dengan Xiao Bao. Tapi matanya tertuju padaku. "Pernikahan politik itu tidak pernah terjadi, Lin Yu. Aku membatalkannya. Aku menolak dukungan militer klan Wu. Aku naik tahta dengan pedangku sendiri, bukan dengan menjual hatiku." Aku ternganga. "Apa? Aku menunggumu," lanjutnya lirih. Tangannya terulur ragu-ragu. Kali ini berhasil menyentuh pipi Xiao Bao. Anak itu tidak menghindar. Matanya yang cerdas menatap Zhao Heng dengan rasa ingin tahu yang besar. "Aku membiarkan posisi permaisuri kosong selama 5 tahun. Karena hanya ada 1 wanita
yang boleh duduk di sana. Dadaku sesak. Seluruh benteng pertahanan yang kubangun selama ini retak seketika. "Hei, Paman!" Suara cempreng Xiao Bao memecah suasana melankolis itu. Dia menepis pelan tangan Zhao Heng. "Jadi kau ini ayahku, yang kata ibu sudah pergi ke langit?" Zhao Heng tersenyum. Kali ini senyum yang tulus dan hangat, meski matanya berkaca-kaca. "Ibumu salah bicara. Ayah tidak di langit. Ayah di sini. Dan ayah adalah kaisar negeri ini." "Kaisar?" Mata Xiao Bao membulat sempurna. Mulutnya membentuk huruf O. Otak jeniusnya berputar cepat. "Berarti, kalau kau kaisar, aku ini pangeran." Dan itu artinya. Dia menunjuk kepala desa Zhong yang masih meringkuk ketakutan di sudut. "Aku punya wewenang untuk menghukum babi gemuk itu?" Zhao Heng tertawa lepas. Dia bangkit berdiri, lalu dengan gerakan cepat mengangkat tubuh Xiao Bao ke dalam gendongannya. Sang kaisar menimang putranya untuk pertama kali, seolah memegang harta karun paling berharga di dunia. "Benar, kau adalah Pangeran Zhao Xiao, pewaris tunggal kekaisaran Zhao, dan titah pertamamu akan segera dilaksanakan." Zhao Heng menatap dingin ke arah Zhong. "Pengawal, bawa pejabat korup ini, sita seluruh hartanya untuk dibagikan kembali ke rakyat desa, dan kirim dia ke tambang batu bara perbatasan untuk kerja paksa seumur hidup." "Ampun, Yang Mulia, ampun!" Jeritan Zhong tidak digubris saat pengawal menyeretnya keluar. Setelah ruangan sepi, Zhao Heng beralih menatapku. Tatapannya tegas, tidak menerima penolakan. "Kemas barang-barangmu, Lin Yu, bukan untuk melarikan diri, tapi untuk pulang. Kereta kuda kerajaan sudah menunggu di perbatasan desa. Aku tidak bisa kembali ke istana. Tolakku lemah, meski hati kecilku goyah. Tempat itu penuh ular berbisa. Dulu aku hanyalah pangeran yang terikat banyak aturan," ujar Zhao Heng sambil melangkah mendekatiku. Tangan kirinya menggendong Xiao Bao, tangan kanannya terulur padaku. "Sekarang aku adalah kaisar. Aku yang membuat aturan. Tidak ada satupun orang yang berani menyentuh sehelai rambut kalian. Jika ada yang mencoba, aku akan meratakan klan mereka dengan tanah." Dia menatapku dalam-dalam. "Ikutlah denganku, bukan sebagai tabib, tapi sebagai pemilik hatiku dan ibu dari pangeran mahkota." Aku menatap tangan itu, tangan yang dulu pernah merawat lukaku, tangan yang kini memegang kekuasaan tertinggi di bawah langit. Lalu aku menatap Xiao Bao, yang tersenyum lebar sambil memegang bahu ayahnya, terlihat begitu pas dan nyaman. Mungkin sudah waktunya berhenti berlari. Mungkin sudah waktunya naga kecil ini kembali ke sarangnya. Perlahan, aku menyambut uluran tangannya. "Baiklah, Yang Mulia. Tapi jika kau menyakitinya, jarum beracunku tidak akan meleset kali ini." Zhao Heng tersenyum, menarikku ke dalam pelukan satu lengan, menyatukan keluarga kecil kami di bawah atap gubuk yang bocor. "Aku pegang janjimu, jenderal kecil." Malam itu, di bawah kawalan pasukan elit bayangan, kami meninggalkan desa bunga persik, meninggalkan kehidupan sederhana, menuju sangkar emas yang penuh badai. Namun kali ini, aku tidak sendiri. Hujan di luar jendela pavilion tabib istana turun bagaikan ribuan jarum es yang menghunjam bumi. Gemuruh guntur sesekali menyambar, menerangi ruangan remang-remang tempatku berdiri dengan tubuh gemetar. Tanganku, yang biasanya stabil saat memegang jarum akupunktur, kini menggenggam buntalan kain kasar dengan erat, hingga buku-buku jariku memutih. Aku harus pergi, malam ini juga. Tatapan mataku menyapu ruangan yang telah menjadi saksi bisu selama 3 bulan terakhir. Di sudut sana, terdapat ranjang kayu cendana tempat Zhao Heng, putra mahkota kerajaan ini, pernah berbaring tak berdaya dengan luka sabetan pedang beracun di dada. Masih terbayang jelas bagaimana keringat dingin membasahi pelipis lelaki itu, dan bagaimana jemariku bekerja tanpa lelah membersihkan racun dari aliran darah sang pewaris takhta. Namun, kenangan itu kini terasa seperti pisau
yang mengiris hati. Tadi sore, saat hendak mengantarkan obat pereda nyeri ke ruang kerja Zhao Heng, langkahku terhenti di balik pilar besar. Suara lantang Jenderal Besar Wu terdengar menembus dinding kayu, membicarakan pertukaran politik yang memuakan, pernikahan, sebuah ikatan suci yang akan ditukar dengan dukungan militer sebanyak 50.000 pasukan kavaleri. Dan Zhao Heng, lelaki yang telah merenggut hatiku dan kehormatanku, hanya diam, tidak menyangkal, seolah menyetujui rencana penyatuan dirinya dengan putri sang jenderal. Aku menyentuh perutku yang masih rata. Di sana, ada kehidupan kecil yang baru tumbuh seusia biji kacang. Sebuah nyawa yang tidak berdosa, hasil dari malam penuh gairah saat racun di tubuh Zhao Heng memicu demam tinggi dan akal sehat kami lenyap terbakar hasrat. "Maafkan ibu, nak," bisikku lirih, menahan isak tangis agar tidak pecah. "Kita tidak bisa tinggal di sini. Istana ini adalah kandang singa. Jika mereka tahu keberadaanmu, nyawa kita tidak akan berharga, bahkan sebanding dengan satu keping tembaga." Aku melangkah menuju meja tulis. Secarik kertas syuan terbentang di sana. Kuambil kuas, mencelupkannya pada tinta hitam pekat, dan menuliskan 2 baris kalimat perpisahan. Tidak ada penjelasan tentang kehamilanku. Tidak ada tuntutan cinta. Hanya permohonan maaf karena tabib rendahan ini harus pergi mencari tanaman obat langka di pegunungan barat dan mungkin tidak akan kembali. Kebohongan yang menyedihkan. Suara langkah kaki prajurit patroli terdengar mendekat. Jantungku berpacu lebih cepat dari derap kuda perang. Dengan gerakan tangkas, aku menyampirkan buntalan kain ke bahu, menyelipkan pisau bedah kecil di balik sabuk pinggang, dan memanjat keluar melalui jendela belakang yang menghadap ke kebun tanaman obat. Udara dingin malam langsung menampar wajahku. Hujan deras segera membasahi jubah abu-abu lusuh yang kukenakan, menyamarkan air mata yang akhirnya tumpah. Aku berlari, kaki-kaki ini memijak lumpur, menerobos semak belukar berduri yang menggores betis, menjauh dari kemegahan istana yang menyilaukan namun mematikan. Setiap langkah membawaku menjauh dari Zhao Heng. Lelaki itu mungkin akan marah saat menemukanku hilang. Atau mungkin sang putra mahkota justru akan merasa lega karena aib masa lalunya menghilang dengan sendirinya, memuluskan jalannya menuju tahta naga. Selamat tinggal, Zhao Heng. Batinku menjerit pilu di tengah deru angin. Malam itu, di bawah perlindungan langit yang menangis, seorang wanita hamil melarikan diri, membawa serta rahasia kerajaan yang kelak akan mengguncang seluruh negeri. Aku bersumpah pada langit dan bumi, anak ini akan hidup. Dia akan tumbuh kuat, jauh dari intrik busuk istana. Meskipun itu artinya, aku harus hidup dalam pelarian seumur hidupku. Gerbang kota bagian selatan terlihat samar di kejauhan. Penjaga di sana terkenal suka menerima suap. Aku meraba kantung uang di balik baju. Masih tersisa 50 tele perak, tabungan hasil kerjaku selama setahun. Jumlah itu harus cukup untuk membeli kebebasan kami. Aku menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya, menatap puncak menara istana yang menjulang angkuh menembus kabut. Suatu hari nanti, takdir mungkin akan mempertemukan kami kembali. Namun, saat hari itu tiba, aku pastikan aku bukan lagi tabib lemah yang bisa dipermainkan. 5 tahun telah berlalu, bagaikan satu kedipan mata dewa. Desa Bunga Persik di pagi hari adalah lukisan kedamaian yang sempurna. Kabut tipis masih menyelimuti pegunungan, sementara aroma roti kukus dan bubur beras mulai menguar dari dapur-dapur penduduk. Namun, ketenangan pagiku selalu dipecahkan oleh suara yang sangat kuhafal. "Ibu, bangun!" Ayam jantan Pak Tuali sudah berkokok 3 kali. Jika ibu tidak bangun sekarang, kita akan terlambat membuka lapak obat. Dan kita akan kehilangan potensi pendapatan setidaknya 20 keping tembaga. Aku mengerang pelan, menarik selimut, menutupi kepala. 5 menit lagi, Xiaobao, tidak ada 5 menit. Waktu adalah uang, dan uang adalah makanan. Selimutku ditarik paksa. Aku membuka mata
dan langsung disuguhi wajah mungil yang sangat tampan. Dengan sepasang mata elang yang tajam dan alis tebal yang menukik tegas. Wajah yang setiap hari mengingatkanku pada lelaki di masa lalu. Xiao Bao, putraku, berdiri di sana dengan tangan berkacak pinggang, mengenakan jubah kecil yang rapi. Rambutnya sudah disisir dan diikat tinggi ke atas. Bocah ini baru berusia 5 tahun. Tapi tingkahnya sudah seperti menteri keuangan kerajaan. Kau terlalu berisik untuk ukuran anak kecil. Keluhku sambil bangkit duduk, mengusap wajah yang masih mengantuk. Dan ibu terlalu malas untuk ukuran wanita paling cantik di desa bunga persik. Balasnya tangkas tanpa dosa, lalu menyodorkan semangkuk air hangat dan handuk muka. Cepatlah, Bu. Aku sudah merebus ramuan untuk Nenek Wang. Kita harus mengantarnya sebelum matahari tinggi. Aku tersenyum tipis, menatap punggung kecilnya yang bergegas ke dapur. Xiao Bao adalah anugerah terindah, sekaligus ujian kesabaran terberatku. Dia tidak seperti anak-anak lain yang sibuk bermain lumpur. Di usia 3 tahun, dia sudah hafal nama 100 jenis tanaman obat. Di usia 4 tahun, dia mulai membaca buku strategi militer Sun Tzu yang kutemukan di pasar loak. Dan sekarang, dia yang mengatur keuangan rumah tangga kami. Kejeniusannya kadang membuatku takut. Darah kerajaan yang mengalir di tubuhnya terlalu pekat untuk disembunyikan. Kami berjalan menuju pasar desa. Xiao Bao berjalan di depan, menyapa setiap orang yang kami temui dengan sopan, namun penuh wibawa. Sesampainya di lapak obat sederhana kami, masalah datang dalam wujud seorang pria gemuk, berbaju sutra norak. Kepala desa, Jong, lintah darat yang paling dibenci di wilayah ini. Oh, Tabib Lin, sapa kepala desa Jong dengan senyum berminyak yang membuat perutku mual. Sudah waktunya membayar pajak keamanan bulan ini. Karena tokomu semakin ramai, biayanya naik menjadi 3 tel perak. Darahku mendidih. 3 tel perak itu pendapatan kotor kami selama 2 minggu. Tuan Jong, bulan lalu hanya 1 tel. Kenapa tiba-tiba naik 3 kali lipat? Inflasi, Nona manis, inflasi, jawab pria itu sambil memelintir kumisnya. Matanya menatapku dengan cara yang tidak sopan. 2 pengawal bertubuh besar di belakangnya maju selangkah, memberikan intimidasi bisu. Sebelum aku sempat membalas, sesosok tubuh kecil melompat ke atas meja lapak kami. Xiao Bao berdiri tegak. Tingginya kini sejajar dengan wajah bengkak kepala desa Jong. Tuan Jong, suara Xiao Bao terdengar jernih dan lantang, menarik perhatian seluruh pengunjung pasar. Berdasarkan kitab hukum kerajaan, Dinasti Zhou, Pasal 230, pajak untuk pedagang kecil di wilayah pedesaan tingkat 3 ditetapkan sebesar 5% dari keuntungan bersih atau maksimal 50 keping tembaga per bulan. Penarikan pajak liar di atas jumlah tersebut tanpa stempel resmi dari pejabat prefektur dikategorikan sebagai tindakan korupsi tingkat rendah dengan hukuman cambuk 20 kali dan pengasingan. Keheningan melanda pasar. Orang-orang berhenti menawar sayuran. Tukang daging berhenti memotong tulang. Semua mata tertuju pada bocah 5 tahun yang sedang menceramahi penguasa desa. Wajah kepala desa Jong berubah merah padam, lalu ungu. Kau, bocah ingusan, berani-beraninya kau mengajariku hukum. Siapa yang mengajarimu omong kosong itu? Aku membacanya, jawab Xiao Bao santai, melipat kedua tangan di dada gerakan yang sangat mirip dengan ayahnya. Dan aku juga tahu, Tuan Zhang baru saja membeli selir baru dari kota seberang seharga 50 tel emas, menggunakan uang kas desa yang seharusnya untuk perbaikan bendungan. Apakah Tuan ingin aku menulis surat kaleng ke kantor gubernur provinsi? Kebetulan, tulisan tanganku sangat bagus. Ancaman itu tepat sasaran. Keringat dingin mulai mengucur di dahi lebar Jong. Dia tahu gubernur provinsi sedang jengkar-jengkarnya melakukan inspeksi anti korupsi. Jika ada 1 surat saja yang masuk, habislah riwayatnya. Kau, awas kau, gerutu Jong sambil menunjuk wajah Xiao Bao dengan jari gemetar.
Kali ini ku ampuni, tapi jangan harap bulan depan bisa lolos. Pria gemuk itu berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa, diikuti para pengawalnya yang tampak bingung. Pasar meledak dalam sorak-sorai. Para pedagang bertepuk tangan. Aku segera menarik Xiaobao turun dari meja, memeluknya erat, lalu mencubit pipinya gemas sekaligus kesal. Xiaobao, kau cari mati ya? Bagaimana kalau mereka memukulmu? Bocah itu hanya menyeringai, memperlihatkan deretan gigi putihnya yang rapi. Tenang saja, Bu. Orang seperti dia pengecut. Mereka takut pada orang yang lebih pintar. Lagi pula, wajahnya berubah serius. Tatapannya melembut saat menatapku. Aku, laki-laki, sudah tugasku melindungi ibu. Ayah tidak ada di sini, jadi akulah yang harus menjadi jenderal untuk ibu. Hatiku mencelos mendengar kalimat itu. Rasa haru dan bersalah bercampur aduk di dadaku. Maafkan aku, Nak. Ayahmu bukan tidak ada. Dia ada di sana, duduk di atas takhta emas, mungkin sedang menatap langit yang sama dengan kita. Tanpa kami sadari, di lantai 2 kedai teh seberang jalan, sepasang mata tajam sedang mengamati kejadian itu dengan minat yang mendalam. Roda takdir mulai berputar kembali, mendekatkan masa lalu yang coba kuhindari mati-matian. Jantungku masih berdegup kencang, seolah ada seekor kelinci liar yang melampat-lampat di dalam rongga dada. Sorak-sorai pedagang pasar yang memuji keberanian Xiaobao perlahan memudar, berganti dengan herek-pikak transaksi jual-beli seperti biasa. Namun, rasa was-was itu tidak mau pergi. Telingaku masih berdengung mengingat ancaman kepala desa Jong. Lintah darat itu mungkin terlihat bodoh, tetapi orang bodoh yang memiliki kekuasaan adalah kombinasi paling berbahaya. Ibu, kenapa wajahmu pucat sekali? Apa ibu sakit perut? Karena belum sarapan. Xiaobao menarik ujung lengan bajuku, membuyarkan lamunan. Bocah itu mendongak dengan tatapan polos, seolah dia tidak baru saja mempermalukan penguasa desa di depan umum. Aku menghela napas panjang, berjongkok untuk menyamakan tingginya. Kuusap noda tepung yang menempel di pipi gembilnya. Dengar, Tuan Mudalin. Mulai sekarang, kau tidak boleh gegabah. Orang dewasa memiliki ego yang lebih rapuh daripada kerupuk udang. Jika kau mematahkannya, mereka akan menggigit balik. Xiaobao hanya mengedikkan bahu. Gerakan acuh tak acuh yang entah dia pelajari dari mana. Aku hanya menegakkan keadilan, Bu. Guru di buku bilang, membiarkan kejahatan sama saja dengan melakukan kejahatan itu sendiri. Buku, buku, buku. Suatu hari nanti, buku-buku itu akan membuat kita dalam masalah besar. Gerutuku pelan. Meski dalam hati ada rasa bangga yang membuncah. Kecerdasan anak ini melampaui usianya. Warisan darah murni yang mengalir deras dari sosok lelaki yang kini duduk di takhta naga. Baiklah, sebagai perayaan kemenangan kecil Mudan, karena kau sudah menyelamatkan dompet kita dari perampokan berkedok, pajak ibu akan mentraktirmu, ujarku akhirnya. Mencoba mengusir awan mendung di pikiran. Mata Xiaobao langsung berbinar, lebih terang dari bintang utara. Bebek panggang di kedai Paman Lu, jangan bermimpi. Bubur ayam dan 1 porsi cakwe di kedai teh awan berarak. Itu tawaran terakhir. Setuju, serunya. Riang. Kedai teh awan berarak adalah bangunan kayu 2 lantai yang terletak di sudut paling strategis pasar desa Bunga Persik. Tempat ini selalu ramai oleh para pelancong yang singgah sebelum melanjutkan perjalanan ke ibu kota provinsi. Aroma teh melati yang harum bercampur dengan bau gurih bawang goreng menyambut kami begitu melangkah masuk. Suasana pagi itu lebih padat dari biasanya. Hampir semua meja penuh. Pelayan berlalu lalang membawa nampan berisi teko keramik yang mengepul. Di sana ada kosong. Xiaobao menunjuk 1 meja kecil di sudut ruangan, dekat jendela yang menghadap ke jalan utama. Kami baru saja duduk ketika bulu kuduk di leherku tiba-tiba meremang. Sensasi dingin yang tajam menusuk tulang punggung. Sebuah insting purba yang memperingatkan akan adanya bahaya.
Perasaan ini, aku mengenalnya. Ini adalah perasaan yang sama seperti 5 tahun lalu, saat aku hidup di tengah intrik istana yang penuh tatapan mengintai. Mataku menyapu sekeliling ruangan dengan waspada. Tatapanku terhenti pada sebuah meja besar di lantai 2 yang posisinya agak tersembunyi oleh tirai bambu. Meski samar, aku bisa melihat siluet seseorang duduk di sana. Sosok itu diam, tidak menyentuh cangkir tehnya, hanya mengamati kerumunan di bawah, seperti seekor elang yang mengincar mangsa dari puncak tebing. Di sekitar meja itu, duduk 3 orang pria bertubuh tegap. Pakaian mereka tampak biasa kain katun kasar, berwarna coklat tanah, namun cara mereka duduk, punggung yang tegak kaku, dan tangan yang tidak pernah jauh dari pinggang, menyiratkan disiplin militer yang kuat. Itu bukan pedagang. Itu bukan petani. Itu adalah pengawal terlatih. Bu, panggil Xiao Bao, menyadari keteganganku. Aku tersentak, buru-buru mengalihkan pandangan. Tidak apa-apa. Ayo, pesan. Seorang pelayan tua menghampiri kami, mencatat pesanan 2 mangkuk bubur dan teh krisan. Saat menunggu pesanan, Xiao Bao mengeluarkan sebuah topeng kayu mainan dari balik bajunya. Topeng wajah keras sakti yang kubelikan saat festival lampion bulan lalu. Dia memakainya, menutupi separuh wajah atasnya, hanya menyisakan mulut dan dagu. Sedang apa kau? Tanyaku heran. Menyamar, bisiknya jenaka. Siapa tahu, anak buah kepala desa Jong mencari kita. Seorang ahli strategi harus selalu punya rencana cadangan untuk melarikan diri. Aku tertawa kecil. Rasa tegangku sedikit mereda. Namun, tawa itu tidak bertahan lama. Dari lantai 2, salah satu pria tegap itu turun. Langkah kakinya berat, namun senyap. Ciri khas ahli bela diri tingkat tinggi. Pria itu berjalan lurus ke arah meja kami. Jantungku rasanya berhenti berdetak. Tanganku secara refleks meraih pisau bedah kecil yang selalu kusembunyikan di dalam lengan baju. Pria itu berhenti tepat di depan meja kami. Wajahnya datar, tanpa ekspresi. Tuan kami di lantai atas ingin mengundang tuan muda kecil ini untuk minum teh bersama. Darahku mendesir hebat. Maaf tuan, jawabku cepat, berusaha menjaga suaraku tetap tenang meski telapak tanganku berkeringat dingin. Anak ini nakal dan tidak tahu tata krama. Dia akan mengganggu ketenangan tuan Anda. Kami sedang makan, dan setelah ini kami harus segera pulang. Pria itu tidak bergeming. Tatapannya terarah pada Xiao Bao yang masih mengenakan topeng kera. Tuan kami sangat terkesan dengan perdebatan hukum di pasar tadi. Beliau berkata, jarang sekali menemukan mutiara di dalam lumpur desa terpencil. Sial, jadi mereka melihatnya. Pergilah paman, Xiao Bao tiba-tiba bersuara dari balik topengnya. Suaranya tenang. Tidak ada nada takut sedikit pun. Ibuku bilang, jangan bicara dengan orang asing. Apalagi orang asing yang wajahnya kaku seperti papan cucian. Bilang pada tuanmu, jika ingin bicara, dia yang harus turun ke sini. Itu etika dasar bertamu. Aku membelalak, nyaris tersedak ludah sendiri. Anak ini bener-bener cari mati. Xiao Bao, tegurku keras. Namun, sebelum pengawal itu sempat marah, tawa berat dan rendah terdengar dari arah tangga. Menarik, sangat menarik. Sesosok pria turun dari lantai 2. Waktu seolah berhenti berputar. Dunia di sekitarku memudar menjadi latar belakang yang buram. Yang terlihat jelas hanyalah sosok itu. Dia mengenakan jubah sutra hitam pekat dengan sulaman benang perak motif awan di ujung lengan pakaian yang terlihat sederhana. Namun, harganya setara dengan pendapatan desa ini selama 10 tahun. Rambut hitamnya diikat sebagian dengan tusuk rambut giok putih. Wajah itu, wajah yang 5 tahun ini menghantui mimpi buruk dan mimpi indahku sekaligus. Garis rahang yang tegas, hidung mancung yang angkuh, dan sepasang mata yang sedalam samudra malam. Zhao Heng, kaisar kerajaan Zhao. Dia ada di sini, berdiri hanya 10 langkah dariku. Aku menundukkan kepala dalam-dalam,
menyembunyikan wajahku di balik tudung jubah lusuh. Tubuhku gemetar hebat. Dia tidak boleh melihatku. Dia tidak boleh melihat Xiao Bao. Zhao Heng berjalan mendekat. Aura kewibawaannya membuat pengunjung kedai lain secara naluriah menyingkir dan menunduk hormat. Meski mereka tidak tahu siapa dia sebenarnya. Itu adalah karisma alami seorang penguasa. Naga yang turun ke bumi menyamar sebagai manusia. Dia berhenti di meja kami. Aroma cendana dan mask yang familiar menguar, menggelitik indera penciumanku, membawa kembali kenangan malam hujan di paviliun istana. Kau punya keberanian yang besar, nak, kata Zhao Heng. Suaranya bariton, magnetis, namun dingin. Dia menatap Xiao Bao yang masih duduk santai dengan topeng keranya. Keberanian tanpa otak adalah kebodohan, tapi keberanian dengan ilmu adalah strategi. Balas Xiao Bao cerdas. Dia mendongak, menatap langsung ke mata sang kaisar tanpa rasa takut sedikitpun. Tuan tampaknya orang penting. Kenapa orang penting mengurusi urusan desa kecil? Zhao Heng tersenyum tipis, sebuah senyum langka yang dulu pernah membuatku jatuh cinta setengah mati. Aku sedang mencari sesuatu yang hilang. Dan sepertinya aku menemukan hal menarik lainnya di sini. Tangan Zhao Heng terulur, hendak menyentuh topeng kayu yang menutupi wajah Xiao Bao. Panik meledak di kepalaku. Jika topeng itu dibuka, jika Zhao Heng melihat wajah Xiao Bao, kemiripan mereka tidak bisa disangkal. Hidung itu, mata itu, bentuk bibir itu, semuanya adalah cetakan langsung dari sang kaisar. Jangan sentuh anakku, seruku. Suaraku melengking, lebih tinggi dari yang kuduga. Aku menepis tangan Zhao Heng. Dengan kasar, tindakan yang di istana bisa membuat kepalaku dipenggal saat itu juga. Suasana kedai mendadak hening total. Pengawal di belakang Zhao Heng sudah meletakkan tangan di gagang pedang. Zhao Heng menarik tangannya kembali, tidak marah, namun matanya kini beralih menatapku. Tatapan itu menyelidik, tajam, seolah ingin menguliti jiwaku. Ohnya, suaramu terdengar familiar. Aku menunduk semakin dalam, menyembunyikan wajah di balik rambut yang kusut, sengaja kubiarkan terurai. Hamba hanya wanita desa biasa yang kasar. Tuan, maafkan ketidaksopanan hamba. Anak ini sedang sakit cacar air, wajahnya penuh bintik merah, karena itu dia memakai topeng. Hamba takut Tuan tertular. Kebohongan lagi. Berapa banyak lagi dosa yang harus kutumpuk demi melindungi buah hatiku. Kakak? Ulang Zhao Heng. Nada suaranya menyiratkan keraguan. Dia melangkah maju satu langkah, mempersempit jarak di antara kami. Sepatu bot hitamnya yang bersulam benang emas kini berada tepat di depan pandanganku yang tertunduk. Tabib istana berkata cacar air menular lewat sentuhan dan napas, bukan lewat pandangan mata. Angkat kepalamu, Nyonya. Perintah itu mutlak. Nadanya tidak bisa dibantah. Keringat dingin mengalir di punggungku. Aku terjepit. Di satu sisi ada pasukan pengawal, di sisi lain ada kaisar yang cerdas dan curiga. Jika aku mengangkat kepala, tamatlah riwayat persembunyianku selama 5 tahun ini. Tiba-tiba, Xiao Bao melompat turun dari kursi. Dia berdiri di antara aku dan Zhao Heng, merentangkan kedua tangan kecilnya, seolah menjadi tameng pelindung. Paman, jika kau ingin melihat wajah ibuku, kau harus membayar, celoteh Xiao Bao lantang. Ibuku adalah wanita tercantik di desa ini. Melihat wajahnya dikenakan tarif 10 tel emas, menyentuh tangannya 100 tel emas, dan membuat ibuku ketakutan seperti ini. Dendanya adalah 1.000.000 tel emas. Zhao Heng terpaku sejenak, lalu tergelak. Tawa yang lepas dan tulus, sesuatu yang mungkin tidak pernah dia lakukan di dalam dinding istana yang dingin. 1.000.000 tel emas, kau pandai berbisnis, nak. Bahkan perbendaharaan negeriku akan menangis mendengar harganya. Kalau tidak punya uang, jangan ganggu wanita cantik Denggus, Zhao Bao engku. Momen ketegangan itu pecah. Zhao Heng tampak terhibur dengan keberanian bocah itu. Melupakan sejenak kecurigaannya padaku, dia berjongkok,
mensejajarkan matanya dengan topeng keras Xiao Bao. Aku suka nyalimu. Siapa namamu? Namaku urusanku. Namamu urusanmu, jawab Xiao Bao ketus. Zhao Heng menggelengkan kepala sambil tersenyum miring. Keras kepala, sangat mirip dengan... Kalimatnya menggantung. Mata sang kaisar menerawang sejenak. Mungkin teringat pada seseorang di masa lalu aku. Baiklah. Aku tidak akan memaksa, ujar Zhao Heng sambil berdiri kembali. Dia melepaskan sebuah giok berbentuk naga kecil dari pinggangnya dan meletakkannya di atas meja. Ambil ini. Jika suatu hari kau butuh bantuan atau jika kau ingin menagih 1.000.000 tel emas itu, datanglah ke ibu kota, cari kediaman keluarga Zhao. Tanpa menunggu jawaban, Zhao Heng berbalik dan memberi isyarat pada pengawalnya. Mereka melangkah pergi meninggalkan kedai teh, membawa serta aura menekan yang menyesakkan dada. Aku baru bisa bernapas lega setelah punggung tegap itu menghilang di balik pintu. Lututku lemas seketika. Aku jatuh terduduk di kursi kayu. Napas memburu. Ibu, kau baik-baik saja? Xiao Bao segera memeluk kakiku. Nada suaranya berubah cemas. Kupeluk tubuh kecil itu erat-erat, menciumi puncak kepalanya yang berbau matahari. Kita harus pergi, Xiao Bao. Sekarang juga, desa ini sudah tidak aman. Di atas meja, giok naga pemberian Zhao Heng berkilau tertimpa sinar matahari, seolah menjadi mata bisu yang menandai bahwa perburuan baru saja dimulai. Aku tahu, pertemuan ini bukan kebetulan. Ini adalah awal dari badai yang akan memporak-porandakan hidup kami. Dan kali ini, aku tidak yakin bisa lari lagi. Rumah gubuk kami yang biasanya terasa hangat, kini berubah menjadi penjara yang mencekik. Aku bergerak secepat kilat, menyambar beberapa potong pakaian, dan memasukkannya sembarangan ke dalam buntalan kain. Jantungku berpacu lebih cepat dari derap langkah kuda perang. Bayangan wajah Zhao Heng di kedai teh tadi terus menari-nari di pelupuk mata, menghantui setiap sudut pikiranku. Ibu, kita mau kemana? Kenapa terburu-buru sekali? Xiao Bao berdiri di ambang pintu kamar. Topeng kera masih menempel di wajahnya. Tangan mungilnya memegang ketapel kayu kesayangannya. Insting waspadanya sudah aktif. Kita akan pergi berlibur sayang, ke tempat yang jauh, di mana tidak ada paman berwajah dingin itu, jawabku sambil memaksakan senyum yang pasti terlihat palsu. Sekarang, ambil buku strategimu dan tabungan kita di bawah kasur. Jangan tinggalkan satu keping tembaga pun. Namun, takdir sepertinya sedang senang mempermainkan kami. Belum sempat aku mengikat simpul buntalan kain, suara gedoran kasar terdengar menghantam pintu depan yang rapuh. Brok, 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 buka pintunya. Tabib Lin, jangan kira kau bisa lari setelah mempermalukanku. Suara itu, kepala desa. Jong, darahku mendesir naik ke kepala. Lintah darat itu datang di saat yang paling buruk. Aku memberi isyarat pada Xiao Bao untuk bersembunyi di belakang lemari obat. Dengan tangan gemetar, namun tekad membaja, aku menyelipkan 3 batang jarum perak beracun di sela-sela jari tangan kanan. Jika mereka memaksa masuk, aku tidak akan segan melumpuhkan saraf mereka. Pintu kayu tua itu akhirnya jebol ditenjang paksa. Serpihan kayu berhamburan. Kepala desa Jong melangkah masuk dengan wajah merah padam, diiringi 5 preman bertubuh kekar yang membawa pentungan besi. Nah, ini dia wanita jalang yang sok suci, geram Jong. Napasnya bau alkohol murahan. Dan mana bocah kurang ajar itu? Hari ini aku akan mengajari kalian tata krama dengan cara yang keras. Keluar dari rumahku, desisku dingin, atau kau akan menyesal. Menyesal? Jang tertawa meremehkan. Tangkap dia, bawa ke kediamanku. Mulai malam ini, dia akan menjadi selir ketujuhku. Para preman itu maju serentak. Aku melempar jarum perak pertama. Zing, jarum itu menancap tepat di titik lumpuh bahu preman terdepan. Pria itu menjerit dan ambruk seketika. Lengannya terkulai tak berdaya. Namun, jumlah mereka terlalu banyak. 2 orang lain menerjang, menepis tanganku,
dan memojokkanku ke dinding. Ibu, Xiao Bao melompat keluar dari persembunyiannya. Dengan gerakan lincah, bocah itu menarik karet ketapelnya. Sebuah batu kerikil melesat cepat, menghantam dahi salah satu penyerangku dengan suara tak yang nyaring. Pria besar itu terhuyung mundur sambil memegangi kepalanya yang benjol. Dasar tikus kecil, Jong meraung marah. Dia menerjang maju, tangan gemuknya menyambar kerah baju Xiao Bao dan mengangkat tubuh kecil itu tinggi-tinggi. Lepaskan anakku, teriakku histeris, meronta sekuat tenaga dari cengkraman preman yang menahanku. Jong menyeringai keji. Tangannya yang lain terangkat, siap menampar wajah putraku. Ucapkan selamat tinggal pada gigi-gigimu bocah. Wu, sebuah kipas lipat melayang dari arah pintu yang terbuka, berputar di udara dengan kecepatan mengerikan bagaikan bumerang maut. Kipas itu menghantam pergelangan tangan Jong dengan keras. Terdengar bunyi kerak suara tulang retak. Jong menjerit kesakitan, refleks melepaskan cengkeramannya. Xiao Bao jatuh, namun dengan sigap melakukan salto dan mendarat mulus di lantai. Sosok tinggi tegap melangkah masuk ke dalam gubuk sempit itu. Jubah hitamnya berkibar tertiup angin sore. Aura membunuh yang dipancarkannya begitu pekat hingga membuat suhu ruangan turun drastis. Seorang pejabat desa berani menganiaya wanita dan anak-anak di siang bolong. Suara bariton itu terdengar tenang, namun mengandung ancaman yang bisa meruntuhkan gunung. Hukum kerajaan Zhao sepertinya hanya hiasan dinding di desa ini. Zhao Heng, dia kembali. Zhang Yang memegangi tangannya yang patah menatap nyalang. Si siapa kau? Berani ikut campur urusan kepala desa? Zhao Heng tidak menjawab. Dia hanya menjentikkan jari. Dalam sekejap, bayangan hitam berlesatan masuk. Para pengawal kekaisaran yang sejak tadi bersembunyi langsung melumpuhkan sisa preman itu dalam hitungan detik, tanpa ampun, tanpa suara. Kini, ruangan itu hening. Hanya ada suara napas kami yang memburu. Aku berdiri mematung di sudut ruangan. Wajahku pucat pasi. Ini lebih buruk daripada dirampok. Zhong Zhaoheng mengalihkan pandangannya pada Xiao Bao yang berdiri turing gengga di tengah ruangan. Topeng kera bocah itu miring akibat terjatuh tadi. Talinya putus di satu sisi. Kau baik-baik saja? Nak, tanya Zhaoheng. Nadanya melembut drastis. Dia melangkah mendekat, hendak membetulkan posisi topeng itu. Jangan, seruku tertahan. Terlambat. Tangan Xiao Bao bergerak hendak menepis, namun gerakan itu justru membuat sisa tali topengnya terlepas sepenuhnya. Topeng kayu itu jatuh berkelotakan di lantai tanah. Waktu seolah membeku. Cahaya matahari sore yang masuk dari celah atap menerangi wajah mungil itu dengan sempurna. Hidung mancung yang lurus, bibir tipis yang tegas, sepasang mata finiks yang tajam dan cerdas. Wajah itu adalah cerminan sempurna dari wajah pria dewasa yang berdiri di hadapannya. Bagaikan melihat pantulan diri sendiri di kolam air yang jernih namun menyusut ukurannya. Mata Zhaoheng membelalak lebar. Sang kaisar yang terkenal berhati besi dan tak pernah terkejut oleh serbuan ribuan pasukan musuh itu, kini terpaku tak berdaya. Napasnya tercekat, tangannya yang terulur menggantung kaku di udara. Xiao Bao yang menyadari penyamarannya terbongkar, mendongakkan dagu dengan angkuh sebuah gestur yang ironisnya persis seperti yang sering dilakukan Zhaoheng saat menghadapi menteri yang membangkang. Kenapa menatapku seperti itu? Tantang Xiao Bao meski suaranya sedikit bergetar. Apa aku begitu tampan sampai kau lupa cara berkedip, paman? Zhaoheng tidak menjawab tantangan itu. Bibirnya bergetar pelan. Perlahan, dia mengalihkan pandangannya padaku. Tatapan yang tadinya penuh selidik, kini berubah menjadi campuran antara syok, kemarahan, dan kerinduan yang menyakitkan. Lin Yu, bisiknya serak, menyebut nama yang sudah 5 tahun kubur dalam-dalam. Katakan padaku, siapa anak ini? Duniaku runtuh. Tidak ada lagi tempat untuk lari. Keheningan di gubuk reot itu terasa lebih berat daripada memikul batu gunung. Kepala desa Zhong dan para premannya yang sudah terikat di sudut ruangan
menatap bingung, tidak mengerti drama apa yang sedang terjadi di antara kami bertiga. Namun, naluri mereka mengatakan bahwa pria berjubah hitam ini bukanlah orang sembarangan. Aku menarik napas panjang, berusaha mengumpulkan sisa-sisa keberanian yang berserakan. Aku berjalan mendekati Xiao Bao, menarik tubuh kecilnya ke belakang punggungku, melindunginya dari tatapan Zhou Heng yang seolah ingin menelan kami bulat-bulat. Namanya Lin Xiao. Jawabku datar, menatap lurus ke arah kancing emas di dada bidang Zhou Heng, tidak berani menatap matanya. Dia anakku, anak dari suami desa yang sudah meninggal 5 tahun lalu karena wabah. Bohong, bentakan Zhou Heng menggelegar, membuat dinding gubuk bergetar. Dia maju 1 langkah, aura naganya menekan kami hingga rasanya sulit bernapas. Jangan anggap aku orang bodoh, Lin Yu, geramnya, menunjuk wajah Xiao Bao yang mengintip dari balik pinggangku. Lihat wajahnya, langit dan bumi pun akan menertawakanmu jika kau bilang dia bukan darah dagingku. Wajah itu, dia memiliki mataku, hidungku, bahkan cara berdirinya yang sombong itu adalah milikku. Kebetulan, Elaku keras kepala. Di dunia ini, banyak orang mirip. Kebetulan, Zhou Heng tertawa sinis. Tawa yang terdengar perih. Kau menghilang 5 tahun lalu dalam keadaan hamil muda. Menurut catatan tabib istana yang kutemukan setelah kau pergi. Dan sekarang, aku menemukanmu dengan seorang bocah berusia 5 tahun yang merupakan cetakan miniatriku. Kau sebut itu kebetulan. Aku terdiam. Lidahku keluh. Ternyata dia tahu. Dia tahu aku hamil saat pergi. Kenapa? Suara Zhou Heng merendah. Getaran emosi terdengar jelas di sana. Kenapa kau pergi? Kenapa kau menyembunyikan putraku dariku? Apa kau tahu bagaimana rasanya hidup dalam ketidaktahuan selama 5 tahun, mencarimu ke setiap sudut kerajaan? Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya mendesak keluar. Rasa sakit dari masa lalu kembali menyeruak karena aku tidak ingin dia menjadi korban. Teriakku, melepaskan beban yang selama ini menghimpit dada. Kau adalah putra mahkota. Kau akan menikahi putri jenderal besar demi tahta. Di mana tempat bagi kami, seorang tabib rendahan dan anak haram? Kami hanya akan menjadi noda yang harus dihapus oleh selir-selirmu. Zhou Heng terpaku. Ekspresi kemarahan di wajahnya perlahan luntur, digantikan oleh pemahaman yang menyakitkan. Pernikahan itu, Zhou Heng melangkah mendekat, mengabaikan reaksiku yang mundur ketakutan. Dia berlutut dengan 1 kaki, menyamakan tingginya dengan Xiao Bao. Tapi matanya tertuju padaku. Pernikahan politik itu tidak pernah terjadi. Lin Yu, aku membatalkannya. Aku menolak dukungan militer klan Wu. Aku naik tahta dengan pedangku sendiri, bukan dengan menjual hatiku. Aku ternganga. Apa? Aku menunggumu. Lanjutnya lirih. Tangannya terulur ragu-ragu. Kali ini berhasil menyentuh pipi Xiao Bao. Anak itu tidak menghindar. Matanya yang cerdas menatap Zhou Heng dengan rasa ingin tahu yang besar. Aku membiarkan posisi permaisuri kosong selama 5 tahun. Karena hanya ada 1 wanita yang boleh duduk di sana. Dadaku sesak. Seluruh benteng pertahanan yang kubangun selama ini retak seketika. Hei, Paman. Suara cempreng Xiao Bao memecah suasana melankolis itu. Dia menepis pelan tangan Zhou Heng. Jadi kau ini ayahku, yang kata ibu sudah pergi ke langit? Zhou Heng tersenyum. Kali ini senyum yang tulus dan hangat, meski matanya berkaca-kaca. Ibumu salah bicara. Ayah tidak di langit. Ayah di sini. Dan ayah adalah kaisar negeri ini. Kaisar. Mata Xiao Bao membulat sempurna. Mulutnya membentuk huruf O. Otak jeniusnya berputar cepat. Berarti, kalau kau kaisar, aku ini pangeran. Dan itu artinya, dia menunjuk kepala desa Zhong yang masih meringkuk ketakutan di sudut. Aku punya wewenang untuk menghukum babi gemuk itu? Zhou Heng
tertawa lepas. Dia bangkit berdiri, lalu dengan gerakan cepat mengangkat tubuh Xiao Bao ke dalam gendongannya. Sang kaisar menimang putranya untuk pertama kali, seolah memegang harta karun paling berharga di dunia. Benar, kau adalah Pangeran Zhao Xiao, pewaris tunggal kekaisaran Zhao, dan titah pertamamu akan segera dilaksanakan. Zhao Heng menatap dingin ke arah Zhong. Pengawal, bawa pejabat korup ini, sita seluruh hartanya, untuk dibagikan kembali ke rakyat desa, dan kirim dia ke tambang batu bara perbatasan, untuk kerja paksa seumur hidup. Ampun, Yang Mulia, ampun, jeritan Zhong tidak digubris saat pengawal menyeretnya keluar. Setelah ruangan sepi, Zhao Heng beralih menatapku. Tatapannya tegas, tidak menerima penolakan. Kemas barang-barangmu, Lin Yu, bukan untuk melarikan diri, tapi untuk pulang. Kereta kuda kerajaan sudah menunggu di perbatasan desa. Aku tidak bisa kembali ke istana. Tolakku lemah, meski hati kecilku goyah. Tempat itu penuh ular berbisa. Dulu aku hanyalah pangeran yang terikat banyak aturan, ujar Zhao Heng sambil melangkah mendekatiku. Tangan kirinya menggendong Xiao Bao, tangan kanannya terulur padaku. Sekarang aku adalah kaisar. Aku yang membuat aturan. Tidak ada satupun orang yang berani menyentuh sehelai rambut kalian. Jika ada yang mencoba, aku akan meratakan klan mereka dengan tanah. Dia menatapku dalam-dalam. Ikutlah denganku, bukan sebagai tabib, tapi sebagai pemilik hatiku dan ibu dari pangeran mahkota. Aku menatap tangan itu, tangan yang dulu pernah merawat lukaku, tangan yang kini memegang kekuasaan tertinggi di bawah langit. Lalu aku menatap Xiao Bao, yang tersenyum lebar sambil memegang bahu ayahnya, terlihat begitu pas dan nyaman. Mungkin sudah waktunya berhenti berlari. Mungkin sudah waktunya naga kecil ini kembali ke sarangnya. Perlahan, aku menyambut uluran tangannya. Baiklah, Yang Mulia. Tapi jika kau menyakitinya, jarum beracunku tidak akan meleset kali ini. Zhao Heng tersenyum, menarikku ke dalam pelukan satu lengan, menyatukan keluarga kecil kami di bawah atap gubuk yang bocor. Aku pegang janjimu, jenderal kecil. Malam itu, di bawah kawalan pasukan elit bayangan, kami meninggalkan desa bunga persik, meninggalkan kehidupan sederhana, menuju sangkar emas yang penuh badai. Namun kali ini, aku tidak sendiri.